Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, semangat dan kekuatan mental untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia supaya manusia bisa membedakan antara yang baik dan benar. Setelah itu menjalankan kebaikan dan kebenaran itu, kemudian memperjuangkannya dengan mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kita yang sebelumnya kita sudah tuntas membahas Tanmiyatul Mufrodat yang terkait dengan kata-kata pokok pada pelajaran yang ke-20. Nah, pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas salah satu kaidah, ya, salah satu aturan berkaitan dengan pembentukan kata di dalam bahasa Arab. Ini menjadi penting ketika ibu-ibu apa sekalian kita ingin memahami bahasa Arab lebih jauh lagi dalam pengertian bahwa pengembangan bentuk kata menjadi salah satu modal utama kita di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Dengan memahami perkembangan bentuk kata, apa dulu istilahnya? Tamrinat. Apa istilahnya pengembangan bentuk kata? Tamrinat bukan, Pak? Yang lain ada apa istilahnya? Tasrif. Ya, betul. Dengan memahami tasrif, kita bisa secara mandiri untuk memprediksi dan memahami kata-kata baru yang belum pernah kita temui, yang belum pernah muncul pada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Itu salah satu manfaat kita mempelajari tasrif. Tapi ibu-ibu sekalian, izinkan kami untuk mengingatkan bahwa kajian kita tentang kaidah aturan kebahasaan dalam bahasa Arab khususnya maupun bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Pokoknya kalau kita mau mempelajari kaidah, maka itu akan lebih indah, lebih tepat, lebih cocok jika kita sudah memahami kosakata yang menggunakan struktur, yang menggunakan bentuk, yang menggunakan aturan kebahasaan tersebut. Karena itu ibu-ibu sekalian, mari kita ingat-ingat beberapa kata yang sudah kita kaji pada pelajaran ini. Di antaranya kita sudah mendalami, memahami lebih luas, lebih lanjut kata yang lahir berkembang dari kata dasar tawakkala ya tawakkalu. Kemudian berikutnya dari kata hakam tuh ya hukum, ada kata hukum, ada kata hikmah. Kemudian berikutnya ibu-ibu yang sudah kita pelajari juga adalah dari kata qaddama ya, dari kata qaddama yuqaddimu, ada kudum, ada qadim, ada qadim, ada muqaddim, ada dan sebagainya. Nah, itu ada al-qadim, ada al-madi. Sebagai lawan kata dari kata tersebut adalah ada kata akhara. Ada kata akhara, lawan kata dari qaddama yuqaddimu.
Dari kata akhara kita sudah mendalami ada kata akhir, ada kata akhir, ada kata akhirah, ada juga kata ukhra, ada juga kata akhor. Ya, ada kata akhor, ada ukhra. Nah, kemudian yang terakhir yang kita sudah bahas tanimiyatul mufradat kita sebelumnya adalah dari ungkapan quwwah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu dia ibu-ibu sekalian beberapa kosakata yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang ke-20 ini. Selanjutnya kita akan membahas ini pembahasan kita, kaidah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah pengembangan dari ciri pertama, ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Apa dulu ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Tiga huruf. Terdiri dari tiga huruf dasar. Ya, terdiri dari 3 huruf dasar. Setelah kita mengkaji materi kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semakin luas di dalam memahami makna dan arti penting 3 huruf dasar. Ya, bahwa 3 huruf dasar itu kemudian ketika berkembang menjadi makna lain, dia ketika berkembang menjadi bentuk lain, dengan kata lain ketika dia bertambah jumlahnya, nanti akan ada makna yang juga berkembang. Karena itu kita pernah sampaikan bahwa tasrif itu, sorob itu mengkaji perubahan bentuk kata. Lalu sejalan dengan perubahan bentuk kata tersebut ada makna yang berkembang. Berkembang itu juga artinya berubah. Berubahnya umumnya hanya ya bisa perubahan itu sedikit, bisa juga jauh. Umumnya sih perubahan itu walaupun jauh bisa kita lacak hubungan antara makna dasar, makna lama dengan makna barunya. Baik, ibu-ibu sekalian, mari sebelum kita lebih lanjut lagi bicara materi kita pada kesempatan kali ini, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Baik, ibu-ibu tadi apa doa kita? Rabbana Zidna ilman nafi'an. ya, zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Apa yang ibu-ibu pahami dari doa yang biasa kita gunakan tersebut? Zidna, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, Rabbana ilmu dan luaskan rezeki. apa yang dipahami dari zidna? Tambahkan. Ya, baik, tambahkan. Tambahkan ilmu Coba dan luaskan rezeki. Bagus. Jadi ada kaitannya dengan itu ya. Ada kaitannya dengan itu. Yaitu nambah tadi. Nah, ada kaitannya dengan itu, nambah ya. Ya, ada kata zid tadi, zid. Nah, zid. Ibu-ibu sekalian, kita coba hubungkan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tadi sudah kita ingat kembali, sudah kita sebut bersama bahwa ciri khusus bahasa Arab yang pertama berasal dari 3 huruf dasar. Tiga huruf dasar. 3 huruf tersebut, ibu-ibu sekalian, itu bisa bertambah. Nah, penambahan ini, ya, penambahan yang kita bicarakan ini berbeda dengan penambahan huruf yang mengindikasikan pelaku. Oke, penambahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini berbeda dengan penambahan huruf pada sebuah kata, ya, kata fiil khususnya.
penambahan huruf pada fiil yang huruf tersebut mengindikasikan pelaku, mengindikasikan domir. Misalnya, ibu-ibu, kalau di madin, ketika domirnya hiya, apa huruf yang bertambah pada sebuah fiil madin? Hamzah. Ya. Enggak. Fi'il madin. Ya. Ya. Iya, betul. Ada tak sukun. Ada Ya. tak. Ada tak sukun kalau domirnya hiya. Ya. Contohnya apa? Kalau huwa qoro'a, hiya qoro'at. Nah, itu kan artinya bahwa tak sukun ini, penambahan tak sukun ini, tadi dalam konteks untuk mengindikasikan, untuk menunjukkan Pelaku. pelakunya. Ya, Pelaku. dulu kita bahas itu duluan karena apa ilmu kita fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan lalu Putri. terikat waktu serta mengindikasikan pelaku. Pelaku. Itu ya yang kita bahas dulu ya sehingga ada tak sukun itu menandakan domir hiya. Yang lain mungkin ibu-ibu bisa bantu kita untuk sebut juga ya huruf-huruf yang ditambah sebagai penanda domir pelaku. Hamzah. Zidna. Hamzah. Zidna apa Ya. ya? Wawu. Contohnya? Hamzah, wawu kali Pak Guru. Coba Alif. apa huruf-huruf yang ditambah? Kalau tadi kan contohnya ada tak Hamzah. sukun. Alif. Tak sukun Ya. ditambahkan mengindikasikan domir hiya di madin. Apalagi? Tak, Ya di depan. Ya di depan. Ta, anta. ya, Hamzah. Tu, ana. Na, Na. nahnu. Na. Na, nahnu, tu, ana. Tu Kok hilang ana, ya? na, nahnu, ta, anta, tum, Tum, antum. antum. Ya, oke, bagus. Itu di madin ya, yang dulu kita singkat dengan at, tati tutum na, ta, ti, tu, tum, na, wau, alif. Nah, di mudhari apa saja? Huruf yang ditambahkan untuk mengindikasikan pelakunya. Ya. Ya. Ya, huwa, Ya. Ya. Ta. ya, huwa, Ana. huwa. Hamzah, ana, Iya, bagus. Yang dulu Nah. kemudian kita buat Nah. menjadi akronim ATIN ya. ya. ATIN, ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nau, ada nun. Tapi kalau di tempat lain apa Bu Susi akronimnya? Tin. Ada yang Anita, ada yang Atina, Apa ada yang itu? Anaitu gitu ya. Ada yang Anaitu. Iya. Baik, itu tadi ibu-ibu sekalian, itu adalah huruf yang ditambahkan pada fiil madin, fiil mudhari untuk mengindikasikan pelakunya. Pelaku. Nah, sekarang bukan yang itu nih, gitu ya intinya. Bukan yang itu. Ya, bukan yang itu. Lalu apa gitu? Dia akan masuk menjadi bagian dari menjadi huruf pokok gitu ya. Pokok. Ya, walaupun pokok ini dalam pengertian pokok di sini bukan penanda domir ya, dia dianggap sebagai satu kesatuan bersama dengan 3 huruf tersebut. Nah, jadi kita tambahkan dari 3 bisa bertambah menjadi 4, bisa bertambah menjadi 5, bisa bertambah menjadi 6, gitu ya. Bisa bertambah menjadi 6. Bersamaan dengan penambahan huruf tersebut akan ada penambahan makna. Ya, penambahan makna. Nih, kita menggunakan istilah makna di sini. Atau akan ada perubahan makna. Atau ada penyesuaian makna. Sekali lagi, bersamaan dengan penambahan huruf akan ada penyesuaian makna. Bisa jadi penambahan, bisa jadi perubahan makna. Tapi kalau soal arti bisa jadi artinya sama, gitu ya. Kalau arti bisa jadi artinya sama antara ketika dia masih 3 huruf dengan setelah dia ditambah menjadi 4,
menjadi 5, menjadi 6. Bisa jadi artinya sama, tapi maknanya beda. Ya, maknanya beda. Bagaimana kita membedakan yang kita maksud dengan arti dan makna? Ya, arti dan makna. Yang kita maksud di sini adalah kalau kita mengatakan ayah, kalau kita mengatakan bapak, kalau kita mengatakan baba, kalau kita mengatakan babe, kira-kira kan itu satu arti kalau kita artikan menjadi bahasa Inggris. Ya, kira-kira artinya sama tuh. Misalnya kalau baba, ya bahasa Inggrisnya father. Kalau kita mengatakan bapak, ya bapak saya seorang petani itu juga father juga misalnya. Babe gue gitu kata orang Betawi artinya sama juga, tapi kan punya makna berbeda. Punya makna berbeda ketika seseorang memanggil fathernya dengan babe, ketika disebut abi, ketika disebut papi, ketika disebut bapak, itu kan ada makna yang berbeda penekanannya atau ada informasi yang berbeda ketika digunakan kata-kata yang berbeda, walaupun kalau kita artikan itu artinya sama. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, Ibu-ibu, tadi kan sudah kita katakan ya doa kita ya, doa kita itu ada zidna, ya, ada zidna itu nambah. Nah, jadi ada istilah, ini ya, ada istilah al-mazid, ya, al-mazid, al-mazid ini ditambah, ya, ditambah biharf, ditambah dengan satu huruf. Ya, jadi tiga huruf dasar itu ditambah dengan satu huruf baru yang akan melahirkan sebuah fiil yang jumlahnya ada 4. Yang akan melahirkan fiil jumlah hurufnya 4. Sekali lagi ingat ya, 4 di sini di luar itu ya, di luar dari penambahan huruf-huruf untuk mengindikasikan pelakunya. Jadi nanti akan ada tambah juga gitu ya. Jadi kalau biasanya madin kita itu 3 huruf tambah 1 indikasi pelaku menjadi 4, maka ini 4 tambah lagi indikasi domir, maka yang akan kita baca sebuah kata itu terdiri dari 5 huruf untuk di madin minimal ya. Madin itu menjadi 5 huruf. Ini istilahnya al-mazid biharf. Al-mazid biharf. Nah, ini contoh ya, kita ambil contoh. Ya, ini contoh ini kita ambil, kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, ya, dari pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Pelajaran kita pertama yang menggunakan fenomena penambahan ini adalah di pelajaran 1 dulu, di buku 1 dulu, waktu kita belajar tentang hujan, gitu ya. Hujan turun dan Allah menurunkan hujan. Itu di awal kita berkenalan bahwa dari 3 huruf bisa bertambah menjadi 4. Nah, kemudian jadi 5 menjadi 6 dan seterusnya. Kita ambil contoh yang pertama di sini, ya, yaitu kata koma. Ya, kata koma. Kata koma ketika ditambahkan 1 huruf yaitu hamzah, dia berkembang menjadi akoma. Ya, berkembang menjadi akoma. Lalu berikutnya ada kata kodima. Ada kata kodima. Tambah, ditambah apa? Tasdid. Ya, tasdid ini di mana posisinya? Di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Dan kita dulu pernah sampai pada pemahaman kalau ada tasdidnya, indikasi bahwa huruf itu double. Ya, indikasi bahwa huruf itu double. Nah, sehingga ketika hurufnya double, maka itu artinya ada huruf baru. Huruf baru dari segi kuantitas walaupun dia sama. Nah, kemudian berikutnya ada kata hafizo contohnya. Kata hafizo contohnya ditambah dengan huruf alif
dia akan berkembang menjadi hafazah. Hafizah. Akan berkembang menjadi hafazah. Jadi rumusannya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, yang pertama tadi huruf apa yang ditambahkan? Hamzah. Hamzah. Hamzah urutan keberapa dalam huruf hijaiyah? Pertama. Pertama. Ya, kita sebut dengan pertama. Berarti sama dengan alif ini. Pertama juga. Nah, kemudian tasdid tadi. Tasdid tadi mengindikasikan apa? Double. Double berarti huruf yang sudah ada ditambah lagi huruf yang sama. Jadi tambah Yang sama. 1. Jadi dia juga bermakna jadi tambah 1. Jadi 3 tambah 1, satunya itu bisa berupa hamzah, bahwa 1 itu bisa huruf serupa yang ditandai dengan tasdid, kemudian huruf serupa juga yang ditandai dengan alif. Mari kita coba lihat ya. Ibu-ibu kalau mendengar kata koma, apa yang teringat dari segi artinya? Berdiri. Diri. Bagus. Lalu ketika dia berkembang menjadi akoma, apa yang teringat artinya? Mendirikan. Saya berdiri. Mendirikan. Mendirikan. Saya mendirikan. Nah, kalau saya berdiri itu, hamzah menandakan saya itu kalau di mudhari. Bu Dori. Nah, kalau itu di mudhari. Sehingga dulu kita pernah punya Madin. ilmu. Kalau hamzah di Madin. madin mekan, hamzah di mudhari saya, hamzah di sifah apa Bu Yun? Paling itu. Berdiri ya. Ibu-ibu yang lain kalau Hamzah di mana, hamzah Pak di Guru? sifah menandakan apa? Sifat. Paling Paling atau lebih. Lebih atau Nah, paling. gitu ya. Ada paling atau lebih. Kalau ada hamzah di luar yang tadi, apa yang Saya. diingat? Saya Pak Guru. Saya itu di mudhari tadi. Kalau ada hamzah di luar madin, di luar mudhari, di luar sifah, apa yang diingat? Perintah Pak Guru. Bukan. Tapi ada hamzah sebagai kata tanya. Gitu. Ada hamzah sebagai kata tanya. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Gitu. Alam taro kaifa fa'ala. Juga begitu. Alastu bi rabbikum. Juga begitu. Sawaun alaihim anzartahum. Anzartahum itu juga hamzah itu untuk menandakan itu bermakna sifat. Jadi ilmu kita itu dulu ya, ilmu kita dulu gitu ya. Namanya juga dulu ya, ya kan lagi nggak ngetren kalau namanya dulu itu. Udah lupa tuh. Pertama tadi ada hamzah di madin dulu, tuh. Kemudian ada hamzah di mudhari, kemudian hamzah di sifah, kemudian ada hamzah di luar itu. Ya, di luar itu artinya dia bukan menjadi bagian dari madin, bukan bagian dari mudhari, bukan bagian dari kata sifah, dia sebagai kata tanya. Itu ilmunya yang lama. Jadi terasa ya ada berbeda. Ada koma dan ada akoma. Kemudian kata berikutnya ya, kan terasa ya ibu-ibu sekalian ada perbedaan artinya ya. Perbedaan arti yang sekaligus juga menandakan ada perbedaan maknanya. Kalau kodima, apa yang teringat kodima? Datang. Oke, bagus. Ketika berkembang menjadi kodama, dia bermakna apa? Mendatangkan. Ya, mendatangkan. Ya kan terasa itu ya ada perubahannya, perubahan makna sejalan dengan perubahannya. Coba diingat lagi, kodama selain bermakna mendatangkan, apa yang teringat? Memberikan. Ya, bagus. Memberikan, apa lagi? Mendahulukan, melakukan. Ya, melakukan. Itu artinya kan berubah dia, ya. Itu artinya merubah. Berubah sejalan dengan perubahan, ya, sejalan dengan perubahan dari 3 huruf berkembang menjadi 4 huruf. Ada perubahannya. Kemudian berikutnya, hafizah. Apa yang teringat maknanya? Menjaga, memelihara. Ya, menjaga, memelihara. Terus Menjaga, apa lagi? memelihara, Pak Guru. Ya, apa lagi? Menjaga dan memelihara.
memelihara, Ya, apalagi? memelihara, Mengingat. udah, apa lagi ya? Ya. Apa lagi Pak Yang Guru? tadi Kayak- yaitu ada menghafal, ya. Ada Hafal. menghafal. Tuh, yang kita belum hafal dari hafizah ada menghafal. Menghafal. Nah, ketika dia berkembang menjadi hafazah, ini di Yang buku 2 ini ada hafazah. Apa? Jaga. Menjaga. Ya, menjaga, memelihara. Sehingga di sini Menjaga, Pak terlihat kalau untuk ini ada kesamaan artinya. Hafizah menjaga, hafazah juga menjaga. Hafizah memelihara, hafazah juga memelihara. Tetapi maknanya berbeda. Ya. Apa maksudnya makna berbeda? Padahal kan artinya sama. Sebagaimana halnya bahwa hafazah itu jumlah hurufnya lebih banyak dari hafizah, sebagaimana hafazah jumlah hurufnya lebih banyak dari hafizah, maka pemeliharaan, penjagaan yang dilakukan ketika kita mengungkapannya hafazah itu lebih banyak daripada hafizah. Hafizah. Iya. Ibu-ibu sekalian, itulah dia yang kita akan dalami lebih lanjut pada pelajaran ini, yaitu 3 huruf dasar yang membentuk sebuah kata dalam bahasa Arab bisa bertambah, bisa ditambahkan 1 huruf, bersamaan dengan penambahan tersebut ada perubahan makna. Tetapi ibu-ibu sekalian, coba kita lihat tadi ya, dengan ada karakter tadi ya. Ada yang maknanya dan artinya berubah, ada yang maknanya saja berubah, artinya tidak berubah. Bisa dipahami pernyataan ini? Bisa. Ya, oke ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah ketika terjadi perubahan arti selalu demikian? Kita sebagai orang sebagai orang yang sedang mendalami bahasa Arab, mendapatkan yang baru, pertanyaan itu biasa muncul. Apa maksudnya? Apakah selamanya kalau ada hamzah itu ditambahkan pada 3 huruf dasar itu selalu melahirkan makna mekan? Oke, jawabannya tentu tidak selalu, tetapi bahasa menggunakan kata umumnya, biasanya. Kenapa kita mengatakan begitu? Untuk mengatasi sempitnya pengetahuan dan wawasan kita. Sempitnya wawasan kita. Tapi kita pakai saja demikian. Begitu juga halnya tadi. Kalau kodima itu datang, kodama mendatangkan, berarti sama dong. Makna baru, arti baru yang lahir ketika ditambahkan hamzah seperti yang tadi. Betul. Dari segi arti sama. Sama-sama memiliki makna arti mekan. Tetapi apakah sama ya? Apakah sama mekan di akoma dan mekan di kodama? Itu beda gitu ya. Bedanya seperti apa? Kalau di akoma itu penambahannya adalah hamzah, ya hamzah itu tadi 1, tetapi simbolnya juga angka 1. Nah, kalau kodama itu walaupun mekan, tapi simbolnya itu tasdid, gitu ya. Simbolnya tasdid. Dari segi kuantitas sama, tapi dari segi kualitas tasdid itu, ya kalau kita lihat sebagai angka, angka itu bisa angka 4, bisa jadi angka 4. Bisa jadi 3, bisa jadi angka 4, sehingga dia lebih banyak dibandingkan dengan hamzah. Begitu juga halnya dengan hafizah. Ya, apakah selalu dia tidak berubah artinya, hanya berubah maknanya? Bisa jadi tidak. Bisa jadi juga ada perubahan arti sekaligus perubahan makna. Yang akan kita lihat dari kata-kata itu.
Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya, mari kita lihat contoh-contoh yang lain untuk mengantarkan kita pada kesimpulan secara umum tentang yang pertama, bagaimana perubahan yang terjadi, ya, bagaimana perubahan yang terjadi, lalu yang kedua, perubahan makna garis miring arti yang bisa terjadi itu seperti apa, ya, selain itu apa. Itu yang akan kita pelajari pada pelajaran kita yang berikutnya. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk memudahkan kita di dalam memahami perubahan-perubahan tersebut, kita akan berkenalan dengan 3 pola dasar. Kita akan berkenalan dengan 3 pola dasar untuk al-mazid bihar. Yang namanya pola, ini seperti pakem, ini seperti apa namanya? Seperti aturan ya, bentuk ya. Rumus. Ya, seperti rumus, oke. Seperti rumus yang akan diikuti, dipraktikkan. Nah, sebelum itu ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu pemahaman baru berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan pelajaran kita ini. Fiil ketika jumlahnya 3 huruf, cara membacanya dari madin ke mudhari, kemudian dari mudhari ke masdar, ya, madin mudhari ke masdar, itu beragam. Oke, saya ulangi lagi, fiil ketika jumlahnya 3 huruf, oke, jumlahnya 3 huruf, cara membacanya dari madin ke mudhari, kemudian ke masdar itu beragam. Apa maksudnya? Coba minta bantuan ibu-ibu sekalian. Ambil kamus BAKI 1, lalu buka daftar khusus kata fiil. Ya, ambil kamus BAKI 1, ya, lalu buka bagian khusus daftar kata fiil. Oke, kalau sudah semua, kabarkan ya ibu-ibu sekalian. Nah, coba lihat fiil yang muncul masdarnya. Contohnya apa di situ? Ya, fiil yang juga muncul masdarnya. Fataha, yaftahu, fat. Oke, coba. Ada fataha, Oke, yaftahu, coba kita fat. lihat ya. Contohnya di situ ada fataha. Ya, perhatikan fataha. Mudhari'nya yaftahu. Nah, ibu-ibu yang lain coba lihat madin yang semua hurufnya berharokat, berbaris, bersyakal fathah. Apa yang sama dengan itu? Fa'ala. Ada kata itu di situ? Fa'ala yaf'ulu fi'a. Gitu ya. Enggak, yang ada di Ya. situ, Bu, supaya bisa apa? Bisa nyambung. Fa'ala yaf'alu fi'li. Iya. Kan ini juga ada fa'il. Ini yang kita bahas fiil ya, yang fiil ya. Yang fiil madin kemudian ke mudhari kemudian ke Fa'ala masdarnya. yaf'alu fi'li. Oh, Ya, oke. iya fi'il. Coba lihat Ya. ya ibu-ibu. Nah, coba yang lain supaya lebih lengkap informasi kita, satu lagi yang madinnya ya. Madinnya itu berharokat, berbaris, bersakal, bertanda baca, fathah semua. Kafa Ghosala. Ghosala yaghsilu. Oke, bagus. Ghos. Heeh.
Nah, ini sudah jadi contoh. Nanti semakin banyak juga akan semakin jelas apa yang kita maksudkan. Tapi sebagai penjelasan awal ini sudah memadai, insya Allah. Ya. Coba lihat ya ibu-ibu sekalian. Kafa yakfi Oke, sudah cukup dulu ya. kifaya. Cukup dulu ya. Nah, setelah ini coba ibu-ibu sekalian cari mudhari lain yang gayanya seperti ini. Yang gayanya seperti yaftahu, yang gayanya seperti yaf'alu. Tapi nanti ya setelah ini. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Ini yang tadi saya sebut. Fi'il ketika jumlahnya di Madin ya sebagai patokan itu 3 huruf, cara membaca mudhari dan masdarnya itu berbeda. Ini kan fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu. Begitu gosala bukan yagsalu, Yang silu. tapi yagsilu. Nah, sekarang tadi fataha dengan fa'ala di mudhari'nya kompak. Ya, di mudhari'nya kompak. Tetapi ketika di masdar fataha justru kompaknya dengan gosala. Oke. Apa ibu-ibu bisa membaca arah penjelasan saya ini? Iya. Polanya. Nah, ini jadi ibu-ibu sekalian, ini kita menyimpulkan bahwa ini akan menjadi fondasi kita, landasan kita untuk maju ke pelajaran kita berikutnya. Yaitu ketika kita bicara tentang 3+1. Ya, dalam bahasa, saya coba sederhanakan, fiil ketika 3 huruf, dia bentuknya beragam. Apa? 3 huruf Beragam. Fi'il yang 3 huruf Bentuknya cara baca beragam. cara bacanya beragam. Beragam. Namun, ketika lebih dari 3 huruf, cara membaca dan bentuknya seragam. Apa, ibu-ibu sekalian? Cara dan bentuknya seragam. Ya, Kalau kalau lebih 3 dari 3 huruf huruf, beragam, lebih dari 3 huruf seragam. Beragam. 3 Ya. huruf beragam. 4 huruf, lebih dari 3 huruf seragam. seragam. Betul. Jadi 3 3 beragam, beragam, lebih 4 dari 3 seragam. seragam. Lebih dari 3 seragam. Nah, ini artinya bagaimana kita bisa memudahkan kita untuk menerima atau untuk memahami fenomena, saya sebut itu fenomena saja ya, fenomena bahasa Arab seperti yang demikian, ya kita sebut saja bahwa kalau dia 3 huruf itu ibaratnya perusahaan itu ya, ibaratnya perusahaan itu modalnya dari milik pribadi, kan dasar ya, 3 huruf dasar. Milik pribadi. Ya, ketika 3 huruf itu tadi itu milik pribadi, maka mau diarahkan kemana perusahaan itu terserah dia yang punya modal. Ya, terserah dia yang punya modal. Namanya apa ya terserah dia, mau bergerak dalam bidang apa juga terserah dia. Namun ibu-ibu sekalian, ketika apa? Ketika sebuah perusahaan sudah menerima investor lain, sekecil apapun investor tersebut, maka Harus yang seragam. punya perusahaan tidak bisa semau-maunya, gitu. Mau-maunya, tidak bisa semau-maunya dia untuk untuk memberi SOP. nama perusahaannya, untuk menentukan core bisnisnya,
untuk dan sebagainya. Sehingga perlu ada kesepakatan itulah yang melahirkan keseragaman. Nah, sekarang yang Oke. 3 tambah 1 bagaimana dia bisa seragam? Seragam seperti yang tadi sudah kita tampilkan. Ayo kita baca sama-sama polanya yang seragam tersebut. Yang tadi yang pertama ditambah hamzah Ala. af'ala. Ala. Ketika nanti mudhari dia akan dibaca Yuf'ilu. yuf'ilu. Semua nanti akan begitu. Kecuali ada hal-hal tertentu karena penyesuaian bunyi, karena ada kesulitan, ada persoalan teknis saja. Karena ada persoalan teknis. Masdarnya akan menjadi If'al. if'al. Seragam demikian. Seragam demikian. Fala yuf'ilu if'al. Ya, kemudian ketika dia polanya ada tasdid tengahnya tadi fa'ala, Ala. maka mudhari'nya akan mengikuti pola Ilu. yufa'ilu. Ma'ilu. Akan menjadi yufa'ilu. Ilu. Lalu masdarnya nanti akan menjadi taf'il atau taf'ilah. Taf'ilah. Ila. Taf'il atau taf'ilah. Ma'ilu. Kemudian yang terakhir tadi ada penambahan alif pada urutan kedua. Ala. Fa'ala. Hati-hati ini beda dengan fa'il. Ya, fa'il yang bentuk 4 itu naik turun. Kalau ini naik terus. Fa'ala. Maka mudhari'nya nanti akan ikutin pola ini. Yufa'ilu. Berbeda dengan yang tadi. Walaupun sama-sama di madinnya gosala a'a'a, ternyata di mudhari'nya nggak sama gitu. Kalau ini mudhari'nya akan sama, masdarnya juga akan sama. Mengikuti pola mufa'alah. Akan mengikuti pola mufa'alah atau fi'al. Mufa'alah atau fi'al. Fi'al. Inilah ibu-ibu sekalian, salah satu rahasia ilmu yang dimiliki oleh mereka yang belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, ini adalah salah satu rahasianya mengapa mereka bisa membaca sebuah kata dalam bahasa Arab dengan benar walaupun tidak ada barisnya. Ya, walaupun tidak ada barisnya. Karena dia paham misalnya, ini kan kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, kalau kita amati, mana yang akan kita amati? Coba amati mudhari untuk pola pertama dan pola kedua. Sama bukan? Hurufnya? Sama. Sama. Bedanya tasdidnya aja. Tapi nanti karena memahami ada makna yang berbeda yang sedang ingin disampaikan, itulah yang akan mengantarkan. Oh, ini dibaca yuf'ilu, ini cocoknya dibaca yufa'ilu. Kenapa? Karena yuf'ilu ini misalkan mekannya sekali, kalau yufa'ilu ini mekannya berkali-kali. Jadi tetap ya sekali lagi ibu-ibu sekalian, semua ini tidak akan menjadi bermanfaat kita dalam mempelajarinya kaidah ini kalau maknanya tidak menjadi prioritas utama. Ya, kalau maknanya tidak menjadi prioritas utama. Misalnya ini yang pola ketiga fa'ala ya dengan fa'il. Ini secara dari komposisi huruf kan sama. Tapi ini bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'il. Tapi orang yang sudah mempelajari dengan benar, dia bisa membedakan kapan itu dibaca fa'ala, kapan itu dibaca fa'il. Karena maksud yang diinginkan itu. Maksud yang diinginkan itu. Baik, itu sedikit ibu-ibu sekalian. Dengan demikian, ini sekedar ingin menyampaikan bahwa belajar bahasa Arab dengan berbagai jenisnya itu akan menjadi mudah kalau kita mempelajarinya dengan cara yang benar. Artinya secara beruntut ya, secara beruntut, ada runtutannya dan kita mengikuti tahap demi tahap. Termasuk juga kalau ada yang ingin bisa membaca bahasa Arab tanpa ada baris, tanpa ada syakal. Itu juga akan menjadi mudah karena ada pemahaman-pemahaman yang menjadi landasan. Dan sekali lagi komentar terakhir terkait dengan ini, ingat bahwa bahasa itu adalah keterampilan, bukan sekedar pengetahuan,
Karena itu dia harus dibiasakan melalui pengulangan dan latihan. Ya, pengulangan dan latihan. Jadi kalau dengan modal pernyataan tadi kita mencoba memahami fenomena yang kita alami, kenapa saya belajar bahasa Arab tapi jarang diulang, jarang dilatih, itu bisa jadi terjadi pergeseran. Bahasa Arab tidak diposisikan sebagai keterampilan, tetapi hanya sebagai pengetahuan. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita amati contoh lain. Mari kita amati contoh yang lain. Nih, bagaimana pola ini di tempat lain ibu-ibu ikan diarahkan untuk menghafal. Nah, supaya mudah menghafal, salah satu caranya adalah dengan menggunakan lagu misalkan. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita coba lihat contoh yang lain. Contoh-contoh ini diambil dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu. Itu artinya indikator juga bagi kita untuk bisa memahaminya. Mari kita lihat ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat. Ini diambil dari pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Contoh yang pertama ya, kita lihat polanya apa di atas polanya? Muslimu. Polanya Hamzah yang di depan, Pak ya. Apa polanya? Af'ala yuf'ilu. Af'ala. Af'ala Yuf'ilu. if'al. Ingat ya, ainnya panjang, jangan if'al. Ainnya panjang. If'al. Ya, gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'al. If'al. Aslama yuslimu. Coba lihat ya, Islam. begitu af'ala, ke bawahnya sama semua. Sama. Af'ala, aslama, ahsana, anfaqo, aslaha, akhroja, amana. Islam. Mudhari'nya yuf'ilu, yuslimu, yuhsinu, yumfiku, yuslihu, yukhriju, yu'minu. Sama. Sama. Jadi yang kita sebut 3 huruf beragam, lebih dari 3 seragam. Seragam. If'al, Islam, ihsan, infaq, islah, ikhraj, iman. Coba kita baca sama-sama dari atas. Af'al, yuf'ilu, if'al, aslama, yuslimu, islam, ahsana, yuhsinu, ihsan, anfaq, yunfiqu, infaq, aslaha, yuslihu, islah, akhraja, ikhraj, amana, yu'minu, iman. Kok Baik. mananya nggak ada? Nah, kita perhatikan dulu dari pola, ya, perhatikan dari pola untuk menegaskan pemahaman tadi bahwa dia seragam, Setelah itu kita akan kembali dalami, ya, dalami untuk melihat, ya, bagaimana hubungan makna ketika dia hadir dalam 4 huruf dengan ketika dulunya dia masih 3 huruf. 3 huruf. Ya, kita baca contoh berikutnya. Ahya, yuhyi, ihya, akhfa, yukhfi, ikhfa, aqama, yuqimu, iqama, ajaba, yujibu, ijabah, arada, iroda, asyara, yusyiru, isyarah. Nah, sama kan? Walaupun kelihatan ada beda, ini tadi yang saya katakan ini persoalan teknis. Ada persoalan teknis, tapi terlihat keseragamannya. Seperti ini, ajaba, akoma, coba lihat ya. Akoma ketika ada alif ya. Akoma, iqomah, ajaba, ijabah, aroda, iroda, asyara,
isyarah. Sehingga ibu bapak kalau ini diikuti bisa juga bikin sendiri gitu. Itu bisa juga bikin sendiri. Misalnya gimana maksudnya bikin sendiri? Coba kalau saya kasih clue-nya. Kalau akoma menjadi ikomah, kalau asoba. Isoba. Isobah. Keren. Guyu, ini udah langsung nyambung. Itu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk menunjukkan apa tadi? 3 huruf beragam, lebih dari 3 seragam. Seragam. Oke, kita lanjut berikutnya. Baca polanya terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian. Fa'ala, Fa'ala. yufa'ilu, taf'il, Taf'il. sallama, Salama. Salama. yusallimu, Yusallimu. taslim, Taslim. sabbaha, Sabaha. Sabaha. yusabbihu, Yusabbihu. tasbih, allama, Allama. Yu'allimu. Alimu. ta'lim, Kabbara. kabbara, Baro. Yukabbiru. takbir. Takbir. Ya. Oke, sekarang yang taf'ilah. Ya, sekarang yang taf'ilah. Tadi kan ada 2 ya, taf'il dengan taf'ilah. Kita baca fa'ala, yufa'ilu, taf'ilah, robba, yurabbi, Rabbi. tarbiyah, Dia. zakka, yuzakki, tazkiyah, Tasbiyah. Dia. labba, yulabbi, talbiyah, Talbiyah. wassa, yuwassi, ausiyah. Ausia. Oke. Nah, berikutnya pola yang ketiga. Ya, pola yang ketiga. Kita baca polanya terlebih dahulu. Fa'ala, yufa'il, Fa'ilu. mufa'ala, Fa'ala. fi'al, Fi'al. jahada, Jahda. yujahidu, Jahidu. mujahadah, Jahada. jihad, Jihad. hasaba, Hasabah. yuhasibu, Yuhasibu. muhasabah, Muhasabah. hisab, Hisab. qatala, Qatala. yuqatilu, Yuqatilu. muqatala, Muqatala. kitab, Kitab. baraka, Barakah. yubariku, Yubariku. mubarakah, hakama, Hakama. yuhakimu, Yuhakimu. muhakama, Muhakama. syawara, Syawara. yushawiru, Yusawiru. musyawara. Syawara. Baik, itu dia bisa terpahami ya sekarang ibu-ibu sekalian. Prinsip dasar yang tadi, kalau 3 huruf beragam, lebih dari 3 huruf seragam. Nah, lalu berikutnya ibu-ibu sekalian, kita lihat nih maknanya, makna umum, ya makna umum. Biasanya ketika mengikuti pola yang pertama, itu ada perubahan, ya perubahan makna yang awalnya tidak menggunakan awalan mekan menjadi berawalan mekan. Nah, karakternya ibu-ibu sekalian, kalau kita pakai istilah kata transitif, terpahami nggak istilahnya? Tanpa objek ya. Iya, bagus. Jadi, kalau kata yang 3 hurufnya itu tidak berobjek, ketika mengikuti pola ini, dia bisa berobjek. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengatakan kata akhroja misalkan, ya kata akhroja. Ada yang ingat 3 huruf dasarnya ini apa? Ya, jelas karena yang di sini adalah yang baru adalah hamzah. Masih ingat makna khoroja? Keluar. Keluar. Oke, ya kan keluar itu tak berobjek. Ya. Ya. Tidak berobjek. Nah, ketika menjadi akhroja, maka maknanya berkembang menjadi mengeluarkan. Kan berarti ada objek. Berarti ada objek yang lahir, ya, ada objek yang lahir bersamaan dengan itu.
ya, bersamaan dengan itu. Jadi yang pertama biasanya ibu-ibu sekalian penambahan, perubahan atau penggunaan hamzah untuk pola ini melahirkan makna mekan yang awalnya tidak berobjek menjadi berobjek. Yang umum juga nanti akan kita temukan kalau ada contoh yang akan memperkuat itu, ya, memperkuat itu. Dia kalau gitu ya, kalau ketika 3 huruf sudah berobjek, lalu menjadi 4 huruf mengikuti pola yang tadi. Nah, tapi ini nggak usah diperhatikan dahulu ini karena nanti kita belum punya contoh dari pelajaran kita. Tapi insya Allah pada saat kita bertemu dengan contohnya akan saya kaitkan kembali. Ini sekedar sebagai pengenal awal. Kalau tadi dia tidak berobjek, ketika mengikuti pola ini bisa menjadi maknanya berobjek. Kalau makna awalnya sudah berobjek, 3 huruf dasarnya berobjek, lalu mengikuti pola ini, maka objeknya jadi bertambah. Objeknya jadi bertambah. Oke, itu yang untuk pola yang pertama. Biasanya begitu, ya. Yang tidak berobjek menjadi berobjek dengan mekan, kalau objeknya satu, objeknya jadi banyak. Yang kedua, pola yang kedua, dia yang pertama sama dengan pola yang pertama, ya, untuk makna ini. Apa maksudnya pertama sama dengan pertama? Sama-sama bisa mengandung makna mekan. Ya, sama-sama mengandung makna mekan. Jadinya awalnya tidak berobjek menjadi berobjek. Oke. Yang kedua, ini untuk menunjukkan banyak. Ya, untuk menunjukkan banyak. Banyak itu bisa dalam pengertian berulang-ulang. Banyak ini bisa dalam pengertian terus-menerus gitu ya. Sebagai Continue. contoh di sini ya, kata allama. Ini dulu di pelajaran kita yang kedua sudah menemukan itu ya, kata allama. Ya, kata allama. Masih ingat ibu-ibu sekalian 3 huruf dasarnya apa? Ain, lam, mim. Ya, dulu kita ketika madin dulu bacanya apa? Alama. Alima. Al. Kenapa ya? Wajar ini karena dia memang beragam. Mau alima apa al yang lama apa yang al yang luma gitu. Ya, itu karena dia beragam. Itu. Ya. Alima dulu maknanya mengetahui. Iya. Tahu. Begitu alama itu apa dulu maknanya menjadi apa? Mengajar. Mengajar. Nah, dulu gimana kita menalarkan kok dari mengetahui jadi mengajarkan dengan kata makna banyak ini. Kalau alama bertambah berarti dia punya ilmu banyak. Orang yang punya ilmu banyak, paling tidak orang yang punya ilmu lebih dari yang lain, ya sudah sewajarnya kalau dia mengajarkan kepada yang lain. Nah, itu kan banyak ilmunya. Kalau sabah, namanya orang bertasbih. Namanya orang bertasbih itu tidak cukup hanya mengatakan subhanallah sekali, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Itu juga itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kabaro? Ya, kabaro itu kan mengagungkan. Dalam pengertian tadi, mengagungkan itu artinya takbirnya berulang-ulang. Yang kita agungkan, yang kita anggap hebat dari Allah itu banyak hal. Ya, banyak hal. Oke, itu untuk yang kedua. Ya, jadi ada makna tadi ya, di samping mekan, dia juga bisa menunjukkan makna banyak. Oke, kita lanjut berikutnya, yang pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, dia di antara makna yang lahir ya, di antara makna yang lahir adalah ada makna saling. Ada makna apa? Saling. Saling itu artinya melibatkan dua pihak. Ya, melibatkan dua pihak. Di samping tadi ya, mensamping tadi bahwa ketika dia bertambah ya, ketika dia bertambah maka ada juga makna yang bertambah. Bagaimana contohnya ibu-ibu sekalian? Contoh yang kita miliki ya. Hakama.
Masih ingat apa makna pada hakama? Hakim. Hakama. Hakim memutuskan. Wa ilaika hakamtu. Membuat hukum. Laka aslamtu. Mengambil keputusan. Ya, waktu itu kita sampai pada apa? Mengadukan persoalan. Ya, mengadukan persoalan. Persoalan apa? Persoalan hukum ketika kita mengadukan, kita coba ilustrasinya seperti apa. Ketika kita mengadukan sesuatu, berarti ketika kita mencari keadilan, itu artinya apa? Berarti ada pihak lain yang mengganggu, yang mengancam keadilan. Maka kalau kita ke pengadilan ya, hakama ini ke pengadilan, kan nggak mungkin hanya ada orang yang meminta tanpa ada terduganya, atau tanpa ada orang yang ada yang mengadu dan ada yang diduga Diadukan. atau yang dituntut, ya, itu ya, diadukan. Ada makna itu. Nah, misal kita lihat contoh yang pertama, ya, bukan contoh yang pertama, contoh berikutnya, kata kotala, ya, kata kotala itu dari makna dasar kotala. Kotala. Dari kotalam. Iya, jadi kotala. Ya. Kotala itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia mirip seperti kutil lah. Membunuh ya. Apa? Membunuh. Ya, ada kutil. Kalau ada kutil diapain? Dibuang. Dibuang dengan cara apa? Dipotong. Kutil dipotong. Oh, kalau manusia itu namanya dibunuh gitu. Nah, ya. Kalau kotala membunuh. Kotala membunuh. Kotala. Nah, ini ada pihat. Si A Saling ingin bunuh memilih berarti perang kali ya. B, si B ingin memilih si A. Nah, jadi maknanya jadi apa? Jadinya ada pertengkaran di situ. Kalau tadi ya bisa jadinya berperang, bisa jadinya bertanding, bisa jadi maknanya begitu. Jadi ada makna saling di situ. Ada makna saling, di samping ada makna banyak. Di samping ada makna banyak. Nah, jadi kalau lihat ibu-ibu sekalian ini, dari pola pertama, pola kedua, pola ketiga, yang terlihat muncul, makna yang terlihat muncul dalam pola-pola tersebut adalah ada makna banyak di situ. Ya, ada makna banyak. Banyak dalam pengertian apa? Ya, melibatkan pihak yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian kalau itu di pola pertama muncul makna itu, pola kedua juga muncul, di pola ketiga juga muncul. Nah, di pola pertama ada, dan itu ada makna mekan. Di pola kedua ada makna berulang, ada makna berulang. Di pola ketiga ada makna saling. Ada makna saling. Nah, yang terakhir ini ibu-ibu sekalian, coba kita lihat ya, lihat bersama makna yang kita ingat dari masing-masing kata tersebut. Kalau aslama apa? Selamat. Selamat. Salam, selamat. Selamat. Menyelamatkan. Oke. Ada makna menyelamatkan. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari siksaan dunia dan akhirat? Menjalankan perintah Islam. Masuk Islam. Nah, gitu. Maka aslama maknanya berikutnya jadi masuk Islam. Kalau kita sudah masuk Islam, apa cukup jadi Islam saja, ataukah kita harus patuh tunduk pada ajaran Tuhan di dalam ajaran Islam? Harus tunduk. Nah, itu dia. Aslama maknanya menjadi makna tunduk. Menyelamatkan, masuk Islam, tunduk pada ajarannya. Kan masih ada kaitan sama semua. Ahsana apa makna yang teringat? Baik. Ini bukan sifat ya, bukan bentuk 4 ya. Hamzah ini bukan bermakna bukan bermakna lebih di sini. Apa maknanya? Kebaikan. Ya. Membaikkan. Membaikkan, melakukan kebaikan, berbuat baik. Nah, anfaqo, Menginfakkan. menginfakkan. Aslaha,
Keba- Islah. eh, Mendamaikan. Mendamaikan. Akhroja, mengeluarkan, Mengeluarkan. 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 Amana, beriman, Mengimankan. Mengimani. Mengimani. awalnya bermakna mengamankan. amanahkan, Ya. mengamanahkan. Oh, Mengamankan. mengamanahkan. Mengamankan. Mengamankan gitu ya. Mengamankan. Silakan diamankan. Bagaimana cara kita mengamankan diri kita dari berbagai macam mara bahaya? Berimanlah, gitu. Maka jadi kata itu kemudian lahir ada makna yang populer kita kan beriman, percaya. Gimana sederhananya? Kan kita pernah bahas itu. Sederhananya ibu-ibu, bapak, seumpama kita tidak beriman akan adanya ketentuan Allah dalam segala hal, betapa hati kita akan gundah gulana memikirkan nasib kita besok pagi. Wah, mau ini, mau itu, mungkin ini dan mungkin itu dan sebagainya, bisa jadi stres. Tapi kalau orang beriman, ngapain? Kayak begitu dipikirkan, ada Allah, ada aturan Allah, ada ketentuan dan seterusnya. Ahya, apa makna yang diingat? menghidupkan, hidup, Menghidupkan. Bagus. Menghidupkan. Akhfa, menutupi, menjembunyikan. Oke, Menyembunyikan. bagus. Aqoma, berdiri, mendirikan, menegakkan. Ajaba, Mengabulkan. ya, mengabulkan, menjawab. Oke. Aroda, menginginkan, menginginkan, Menginginkan. artinya mau gitu. Asyara, Mengisyaratkan. mengisyaratkan. Oke, terlihat ya ibu-ibu sekalian, ada makna yang dominan, mekan pada kata-kata tersebut. Nah, ini juga yang kedua ini seperti tadi ya, ada makna mekannya, kalau tidak dia ada makna banyak di situ. Salama apa? Selamat. menyelamatkan. Menyelamatkan. Ya, Selamat dan menyelamatkan. atau mengucapkan salam, gitu kan? Mengucapkan salam atau itu ya, ya keselamatan, memberikan keselamatan. Sabbaha, sabbihu, Sucikan. Tasbih itu ya, sabahat apa ya? sabah, subhana dari subhana. suci, mensucikan, Ya, Mensucikan. Mensucikan. alama, mengajarkan, Mengajarkan. kabbaro, Membesarkan. membesarkan, kabir. mengagungkan, atau bertakbir. Robba, Tuhan. Tuhan. bukan. Bukan. Pengatur. robbah, Ingat ini fiil, ada makna perbuatan. robbah apa sih bacanya tuh ya? Mengatur. Mendidik. Mendidik. Ada tarbiyah kan, ada tarbiyah. Pendidikan. Robba, mendidik. Ya, mendidik itu dalam arti dasarnya adalah menumbuhkan. Ya, menumbuhkan. Berikutnya, zakka, Membayar zakat. mensucikan. Mensucikan. Ya, mensucikan. Berikutnya, ada juga nanti memang jadinya dengan zakat ya. Zakat kita mensucikan diri kita dari sifat kikir. Labba, Menguntungkan. kalau nggak pakai tasdid, iya menguntungkan. Labanya banyak Bu Yuni gitu. Tapi kalau ini labba, Itu labbaik, Labbaik, Allahumma labbaik. labbaik. Bersedia atau apa ya? Labbaik, mengucapkan Memanggil. labbaik. iya. Artinya menyambut ya, menyambut. Nah. Wasa, Wasiat, menyampaikan, memberikan wasiat. Nah, memberikan Menasihati. wasiat, memberikan pesan, Menasihati. ya, menasihati, dan nasihatnya itu banyak gitu. Ketika banyak dalam artinya sering gitu, namanya orang memberi nasihat itu nggak bisa cukup sekali. Itu. Menasihati itu nggak bisa cukup sekali, diulang-ulang. Oke, ini pola yang terakhir. Apa makna yang kita ingat? Jahada, berjihad, berjihad, ya, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Hasaba, Menghitung. memperhitungkan. Dan itu artinya tidak hanya sedikit, hanya satu pihak. Dan namanya memperhitungkan itu yang disebut dengan muhasabah,
itu ya ada makna saling dalam pengertian apa? Kalau diri sendiri itu menimbang-nimbang sisi kita yang baik, sisi kita yang negatif itu ditimbang-timbang kan berarti ada saling ya. Saling kayak timbangan tuh naik turun saling menurun. Qatala tadi sudah ya, membunuh. Barokah Barokah keberkahan. memberkahi, memberikan Memberi. keberkahan. memberikan Berikan berkah. keberkahan. Memberikan keberkahan itu dalam pengertian di sini ya ada makna banyak di situ. Hakama tadi sudah syawara Syawarah. yang Mendiskusikan itu ya ya berarti apa ya? musyawarah ya mendiskusikan. Musyawarah. Namanya mendiskusikan ya nggak bisa sendirian. Lebih dari satu orang ya. Lebih dari satu orang kan jadi ada saling tukar pikiran. Saling tukar pikiran. Lebih banyak bermakna jamak ya. Bukan bermakna jamak dalam Banyak. pengertian dari Berulang. 3 menjadi ya, dari 1 menjadi 2 jadi 3. Tidak dalam pengertian itu. Tidak dalam pengertian itu, Berulang. tapi dalam pengertian pihak yang terlibat gitu ya. Pihak yang terkait Yang itu terlibat, yang banyak. terkait. Atau banyak sangkutannya. Nah, gitu. Sangkutannya begitu. Nah, oke. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian penjelasan kita tentang al-mazid biharf. Abihar. 3 tambah 1. Satu. Nah, silakan jika ada pertanyaan, komentar. Ini tadi ide-ide pokoknya, ide gagasan utamanya sudah kami sampaikan. Ada ibu-ibu, apa sekalian? Tiga beragam, Pak. lebih dari 3 seragam. beragam, lebih dari 3 Lebih dari seragam. seragam. Ya, Pak, Bu Susi. izin. Kadang-kadang yang penambahan hamzah itu loh Pak yang masih suka kacau dalam mengartikannya karena kita sering sekali, khususnya saya lah bukan kita, saya sering sekali pikirannya itu nyeleneh ke itu Pak, nyeleneh ke anak apa namanya ke mudorik. Nah, Domir ya. itu nanti untuk salah satu itu sebagai bingkai, sebagai penjaganya ingat kalau mudhari itu ujungnya dhammah. Oh, Ya. iya. Ujungnya dhammah. Kalau di Madin yang dulu kita kenal bentuk satu kan AA. AA. Nah, gitu. Jadi anzala dengan anzilu. Nah, itu sudah Anzil. itu jadi bisa jadi patokan itu. Kalau Anzala Madin yu'anzilu itu ya. AA, kalau mudhari Yunzil. ujungnya dhammah. Yu'anzilu ya. Enggak anzala yunzilu. Yu'anzilu. Kalau anzala yunzilu. Kalau Yunzilu. nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Pak Guru, Ya, kalau seumpamanya kalau perubahan itu ya, bukan harokat ya. Kayak fa'ala, fa'ilu, fa'ula gitu ya Pak Guru ya. Itu ada mempengaruhi arti nggak sih Pak Guru? Ada. Kalau di dibentuk ini ya, yang saya Posisi Pak ya. bukan ini. Itu tadi yang Bu Ratna tanyakan adalah ketika 3 huruf itu beragam, dia tidak mengubah arti karena apa? Karena begini, pertama begini. Ada kata tertentu yang dia hanya mengikuti satu pola. iya Pak Guru. Ya, satu pola. Misalnya kataba. Katibu, katubu gitu kan. Katiba, Jangan, nggak ada begitu. nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Jadi kalau dia kataba ya terus-terusnya begitu, nggak ada kutuba, nggak ada kitiba, nggak misalnya gitu. Jadi secara umum dia hanya mengikuti satu pola, walaupun polanya banyak jadinya beragam. Sehingga pada dasarnya kita akan memaknai satu, pahami satu-satu. Nah, kemungkinan terjadi adalah, tapi ini jumlahnya sedikit, ketika satu ya hurufnya sama, tapi dia punya cara baca yang berbeda. Mungkin. Artinya mungkin terjadi perubahan makna. Hanya berdasarkan pengalaman kami mendampingi belajar bahasa Arab Qurani, kita tidak punya contoh seperti itu. Kalau di Arab reguler, kita mungkin punya.
Contohnya apa? Hasiba dengan hasuba. Iya, iya Ah, Pak itu Guru. beda gitu. Hasabah, hasubah, hasibah. Iya, itu Iya. bisa jadi beda gitu. Tapi kalau di kita di bahasa Arab Qurani itu tidak eh, pengalaman saya ya, sebatas yang saya ingat, kita tidak menemukan fenomena semacam itu. Kalau yang 4 huruf Pak Guru sama juga. Kalau 4 huruf kan kalau lebih dari 3 kan seragam, jadi nggak mungkin beragam. Iya, 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 iya Pak Guru. Mm-mm. Iya. Jadi patokan kita di depan dan di akhir aja ya Pak Guru ya. Jadi yang di tengahnya kita abaikan saja gitu ya. Patokan untuk apa maksudnya Ibu? Untuk yang sakalnya itu kalau cobanya ula, faila, faula ya sudah. Yang depannya sama belakangnya aja yang kita bikin patokan ya. Tengahnya Patokan itu untuk apa maksudnya? sumpahnya kita dalam keadaan baris gitu loh. Artinya ya sudah artinya begitu aja gitu. Sumpahnya faala, failu, faula ya sudah melakukan aja semua gitu ya. Yang Enggak, kalau yang bermakna melakukan itu adalah fa'ala. Yang bermakna melakukan itu fa'ala. kalau faula enggak? Bukan begitu bahasa kita. Di kita, Gimana? di bahasa Arab Qurani, yang kita temukan itulah fa'ala yaf'alu. Seandainya Itu kita nanti di Arab reguler. Arab reguler dia punya banyak. gitu. Bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Gitu. Itu tuh di Arab reguler akan dibicarakan tentang itu. Tuh, bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ula yaf'ulu, bisa gitu. Tapi itu di Arab reguler itu. Kalau di Arab Qurani enggak sampai ke situ dia. Kalau di Arab Qurani yang kita punya adalah fa'ala yaf'alu if'al fi'il, itu aja. Iya, iya Pak Guru. Maklum nggak belajar bahasa Nggak belajar apa maksudnya? bahasa Arab, jadi nggak tahu. Nggak Enggak, belajar. justru yang tahu begitu kalau pernah belajar Arab reguler. Oh enggak, Pak Guru saya Iya. lihat ini dia tadi yang Pak Guru kasih tadi. Kan udah pernah tuh fa'ala, fa'ilu, fa'ala tuh Pak Guru udah pernah ngajarin sama saya loh. Waktu itu. Enggak, bukan kalau di bahasa Arab Qurani enggak muncul itu. Tuh. Yang ada adalah fa'ala, fa'alat gitu. Iya. Tapi Gitu. waktu Pak Guru mengatakan diabaikan saja di tengahnya itu gitu. Waktu les dulu sudah Oh pernah. iya, kalau kita les dulu itu kan namazij itu Arab gundul. Oh iya, 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 Nah iya itu maksud tuh saya. Arab gundul, kalau Arab gundul muncul. Kalau di Arab Oh Qurani enggak. iya, iya Pak Guru. Makasih Pak Guru. Walaupun kalau mohon maaf Ibu belajar dengan guru yang lain muncul juga yang begitu. Mungkin pengalaman Bu Yuni juga muncul begitu. Gitu. Pak, itu apa namanya tempat belajarnya yang Arab Gundul masih ada nggak Pak? Masih hari Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8.30. Dengan Pak RT juga? Iya, saya punya kelas itu. Dari apa Pak Guru? Besok pagi. Aduh, waktunya Pak, begitu. Pak, Iya. itu apa namanya? Kalau saya nyelip itu ketinggalan nggak? Paling Ibu ketinggalan di istilah-istilah pokok. Istilah seperti apa misalnya? Misalnya Ibu sudah terbiasa istilah mubtada khobar misalnya. Ya. Kalau kita masih subjek predikat gitu. Oh, Masih bisa Bu Susi. Gitu. jadi kira-kira kalau saya nyelip bisa nggak Pak? Nyalip bahkan Nyelip, lebih bisa. nyelip, Iya, bukan nyalip. jangankan nyalip juga bisa. Kalau kan Karena mungkin baru di Bu Susi. Arab Gundul itu saya masih bimbing ibu-ibu peserta baca panjang pendek yang benar itu masih saya latih. Pak, kalau ibu kan udah nggak ngurusin begitu. Tuh. Baca ini Al-Syamsiyah, Al-Qamariyah masih dilatih. Kalau ibu kan udah selesai. Maka bukan hanya nyalip juga bisa. Nyalip. Pak Guru izin bertanya, mohon maaf. Ya. Udah selesai ya Bu Susi? Udah. Ya, jadi dapat saya simpulkan begini Pak, misalnya Madin yang sering terkacau kan antara Madin sama Mudhari dengan domir ana. Jadi tetap polanya tetap kembali pola dasar ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada Hamzah terus ini bentuk Madin yang lebih dari 3 huruf berarti tetap lihat belakangnya dia polanya tetap AA. Sementara kalau misal ya maksudnya yang mekan tadi tetap polanya kan AA ya. Terus kalau yang Mudhari dengan domir ana itu
Hamzah Baik. A U ya Pak ya. Iya. Gitu, tetap polanya seperti itu kan Iya. Pak. Oh, baik, terima kasih. Iya. Berarti Baik. kalau di mudhari hamzah di depan berarti domir ya sifatnya. Penanda, kita sebut itu Oh, penanda penanda domir. domir ya. Penanda domir. Berarti ininya U. Bisa U, bisa A. Bisa A ya. Ya, tergantung. Kalau yakra'u jadinya akra'u gitu. Nah, Akra'u. tapi kalau misalnya yuhibbu jadinya uhibbu. Ibu. Hmm. Ya Pak Guru, makasih. Ya, ini pertanyaan kunci dari Bu Yuni. Yang lain udah tadi, Bu Susi sudah, Bu Mute, Bu Ratna sudah, Bu Dian sudah. Bu Yuni, monggo. Nanya kabar Nggak ada, Pak kayak gitu, Guru. nanya udah makan apa belum kayak gitu. Pak, Nggak Ya. ada, Pak sebentar Pak, nanya Ya. dulu sedikit Pak. Apa namanya kalau yang kelas Bapak itu dimasukkan yang besok itu ada YouTube-nya nggak Pak? Ada. Namanya apa? Nama Zij. Maksud saya mau lihat di YouTube-nya dulu kalau Boleh, misalnya boleh. kira-kira itu. Nanti Nama saya apa? coba kirimkan nanti beberapa video yang sudah pernah, nanti Ibu bisa lihat. Iya. Saya pengen lihat dulu gitu loh Iya. Pak. Takutnya gimana. Nama. Oke, sudah cukup? Cukup Pak. Baik, terima Cukup, Pak. kasih Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah mengganti tadi masa jam-jam atau menit-menit penantian tadi sampai mulai kita sudah ganti dengan menit untuk penutupan. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa Subhanaka Allah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Guru. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Pamit ya Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum.